Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Patria Indah Wulan. Di sini saya akan memaparkan pemecahan masalah yang saya temukan dalam kelas. Jenis permasalahan dan jenis permasalahan yang akan diangkat dalam kelas yaitu kesulitan belajar yang saya temukan. Masalah yang diidentifikasi yaitu kurang lebih ada 3. Pertama, kurangnya guru memberi keleluasaan kepada siswa untuk meningkatkan potensi diri dikarenakan waktu yang terbatas. Sebagaimana diketahui, untuk pelajaran mapal yang saya ampu yaitu bahasa Inggris, dalam 1 minggu itu hanya mempunyai 2 jam pelajaran atau hanya 90 menit. Yang kedua, banyaknya siswa yang diam atau sibuk sendiri ketika guru sedang menjelaskan materi karena tipe mereka bukan mendengarkan. Dibayangkan saja dalam satu kelas ada 36 siswa dan tidak semua siswanya itu merupakan tipe mendengarkan. Yang ketiga, perbedaan karakter siswa seperti ada yang lebih senang mendengarkan, ada juga siswa yang lebih senang berkelompok, ada juga siswa yang lebih senang bekerja sendiri, dan kinestetik atau yang memang tidak bisa diam di kelas. Lalu dikarenakan masalah yang diidentifikasi seperti ini, kita perlu memecahkannya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, analisis identifikasi masalah di sini yaitu guru merasa kesulitan untuk melakukan proses pembelajaran diferensiasi pada waktu yang bersamaan. Dalam waktu 90 menit, dalam waktu 90 menit itu, guru tidak bisa melakukan semua metode dalam kelas untuk 36 tipe siswa. Nah, hal ini merupakan identifikasi masalah yang ditemukannya. Lalu yang kedua adalah dalam menyampaikan materi, kita sebagai guru harus memberikan penyampaiannya yang bervariasi. Karena tidak semua anak itu senang dengan cara yang kita berikan, apalagi hanya dengan satu metode saja. Lalu, apa yang harus dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut? Yang harus dilakukan adalah setiap materi yang diberikan harus berbeda metode sehingga semua tipe belajar siswa dapat tercover meskipun waktu di kelas terbatas. Misalnya, dalam satu materi itu, kita bisa saja memberikan metode ceramah. Nah, setelah ceramah, kita bisa membentuk membentuk berbagai kelompok. Maksudnya, siswa dibentuk dalam berbagai kelompok untuk menyelesaikan permasalahan atau persoalan diberikan oleh guru, sehingga dalam satu kali pertemuan itu bisa dengan cara metode ceramah dan juga dengan metode berkelompok. Nah, mungkin di minggu berikutnya bisa dengan metode yang lainnya. Yang kedua, dalam menyampaikan materi, guru harus bervariasi sehingga siswa lebih tertarik dalam mengikuti pembelajaran. Hal ini bisa saja materi itu bisa kita lakukan dengan metode ceramah, tetapi dalam hal ini siswa juga harus diajak berinteraksi. Misalnya ketika metode kita ceramah, kita bisa bertanya kepada siswa sehingga siswa juga masih tetap aktif. Nah, yang ketiga, tidak selalu dengan metode ceramah, dapat dengan games sehingga siswa lebih antusias. Nah, selain metode ceramah, kita bisa menggunakan games, ya. Mungkin untuk materi tertentu kita bisa membuat anak itu dengan gamesnya, misalnya untuk materi simple present tense. Ya, awalnya kita bisa memberikan metode ceramah. Nah, untuk minggu berikutnya kita bisa memberikan mereka dengan games. Nah, itu sempat mereka sadari, mereka sebetulnya sudah bermain sambil belajar. Dan ini bisa membuat siswa itu tertarik dalam mengikuti pembelajaran. Siswa menjadi lebih antusias dan siswa juga tetap semangat dan tidak ada satu siswa yang istilahnya diam dan sibuk sendiri. Demikian yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.